selamat siang pemirsa. Senang berjumpa kembali bersama saya, Octavia Ramadan dalam Learning Journal minggu pertama. Sejumlah informasi tentang mata kuliah teknik reportase dan investigasi berita kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita masuk ke informasi utama hari ini tentang RPS dan demo yang sedang terjadi di Indonesia. Pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita memiliki RPS yang memberikan pengetahuan tentang perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan wawancara berita dan bentuk penyajiannya baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta dengan kemasan topik terkini yang melibatkan satu atau lebih dari narasumber sebuah peristiwa. Tidak hanya itu, mata kuliah ini pun memberikan pemahaman mengenai pengertian dan sejarah jurnalisme investigasi, memahami perkembangan jurnalisme kontemporer atau computer assisted reporting dan jurnalisme data. Prinsip-prinsip jurnalisme investigasi yang dilakukan dalam proses perencanaan hingga produksi dan distribusi berita, dan juga memahami etika jurnalisme investigasi, serta mampu merencanakan dan memproduksi berita investigasi untuk media cetak, televisi, atau media online yang opsional dengan berlandaskan etika dan kode etik jurnalistik. Tak hanya itu, pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita juga mewajibkan kita untuk membuat learning journal untuk setiap minggu pertemuan kuliah dan dikumpulkan paling lama pada hari Minggu. Baiklah pemirsa, informasi selanjutnya tentang demo yang terjadi di Indonesia. Pemirsa, Indonesia kembali diguncang oleh gelombang aksi massa yang meluas di berbagai kota besar. Ribuan orang turun ke jalan, meluapkan kekecewaan terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil. Awalnya, aksi berlangsung damai dengan orasi dan penyampaian tuntutan di depan gedung-gedung pemerintahan. Namun, situasi berubah tegang ketika sebagian kelompok mulai melakukan tindakan anarkis. Beberapa rumah dan fasilitas milik pejabat, termasuk anggota DPR, menjadi sasaran kemarahan massa. Rekaman yang beredar memperlihatkan kerumunan warga menyerbu halaman rumah, merusak pagar hingga menjebol pintu. Sejumlah perabotan, kendaraan, dan barang berharga tak luput dari penjarahan. Warga sekitar pun panik. Sebagian berusaha menyelamatkan diri dari kerumunan yang semakin tidak terkendali. Aparat keamanan mencoba membubarkan massa dengan gas air mata dan pengamanan ketat. Namun, jumlah demonstran yang membludak membuat situasi sulit dikendalikan. Api pun tampak membara di berbagai titik, menandakan besarnya kerusakan yang ditinggalkan. Penjarahan rumah anggota DPR ini dinilai menjadi simbol kemarahan rakyat terhadap kebijakan yang dianggap menyengsarakan. Peristiwa ini juga mencerminkan semakin lebarnya jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan wakilnya di parlemen. Kini, pertanyaan besar muncul, sampai kapan ketegangan ini akan dibiarkan? Publik berharap pemerintah segera membuka ruang dialog yang jujur dan terbuka, agar gejolak sosial semakin tidak meluas. Peristiwa ini meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya pada bangunan yang hancur, tetapi juga pada hubungan antara rakyat dan pemimpinnya. Demikian laporan kami. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini dan menyajikannya untuk Anda.